Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Anakku. Ya, masker dibuka, nggak apa-apa, ya nanti dibuka bentar lagi. Bapak dan Ibu dengerin, setelah itu praktekin. Kalau Mbak Agustin bisa, masa Bapak dan Ibu nggak bisa? Orang ilmunya ringan kok, masuk logika semua. Yang pakai topi, oh iya. Bu, yang pakai topi lagi ambeien. Ya, Mbak. Ya. Maaf ya. Aduh, maaf ya aku agak deg-degan nih. Ya ampun, Masya Allah, Pak Haji bisa banget bikin surprise-nya di hari ulang tahun aku kemarin. Hari ulang tahunnya. Jadi sedikit cerita ya Bapak Ibu, saya itu hampir setiap hari tidak pernah bolong, alhamdulillah. Sesuai yang saya lakuin itu sesuai dengan yang saya lihat di YouTube sebelum saya ketemu Pak Haji, sebelum saya datang ke RDAY. Tepatnya saya kenal RDAY itu kurang dari 3 minggu ini. Kurang dari 3 minggu saya praktekin ya. Apa yang Mbak Agustin terangin nanti nanya. Nanti saya lihat yang pertanyaan berbobot saya kasih 1 gepok. Mau gak? Saya siapin 10. Mau gak? Ayo, perhatiin, ntar nanya yang berbobot. Yuk, ayo Mbak. Iya, jadi saya awal kenal RDAY itu dari awal hampir minggu kedua di Agustus ini. Saya hampir semua yang Pak Haji bilang di YouTube saya laksanain. Yang wajib dulu kayak mandi tengah malam, terus senyum, tahajud, sama baca Quran 12 juz. Emang awalnya nggak 12 juz. Hari pertama 3 juz, 7 juz, 6 juz, 8 juz, 10 juz, 12 juz. Sampai saat ini alhamdulillah 12 juz. Saya memang paksain. Saya memang paksain, walaupun satu hari itu tidur cuma 30 menit, 1 jam, itu pun di kantor. Jadi saya tuh jam 7 udah berangkat dari rumah, habis beres-beres anak sekolah. Jam 7 udah berangkat ke kantor, sholat duha di kantor. Habis sholat duha saya tidur dulu di kantor tuh 30 menit sebelum saya mulai beraktivitas kerja. Dari situ saya ngelakuin yang lain-lainnya. Saya qobliyah ba'diyah itu Bu jangan ditinggalin seperti yang Pak Haji bilang. Yang lain itu hanya gimmick-gimmick, bonus bisa dibilang gitu. Tapi yang wajib dulu, yang sholatnya, ibadah kita dikencengin ya Pak Haji. Itu yang wajibnya dulu. Jadi kalau yang lain-lain itu kayak penyempurna aja gitu ya Pak Haji. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya memang ngikutin banget Pak Haji, nurutin banget apa yang Pak Haji bilang. Karena mulai dari 3 minggu kurang ini saya hampir praktekin dan sedikit-sedikit masalah saya selesai. Ini kan ajaib ya. Yang tadinya hal yang nggak disangka-sangka itu terjadi gitu loh. Di selama 3 minggu ini ajaib, setiap hari ada aja uang masuk. Hal yang nggak diduga datang gitu loh. Hal yang nggak mungkin, yang tadinya tuh saya bilang nggak mungkin tuh tiba-tiba ada yang telepon, ada yang WhatsApp. Seperti yang kemarin Pak Haji 2 hari yang lalu. Ini mohon maaf banget kalau ada yang WhatsApp selama 2 hari ini, selama handphone saya di share di Pak Haji. Selama 2 hari ini maaf banget, handphone WhatsApp banyak banget WhatsApp masuk. Maaf kadang-kadang ada yang nggak dibales, saya minta maaf ya gitu. Habis dari situ intinya saya nurutin semua sih yang Pak Haji bilang. Saya potong ya. Mbaknya saya tanya, ada berapa WhatsApp masuk tamunya RDAY ke mbaknya yang nanya? Banyak banget. Ada 1000? Lebih kayaknya Pak Haji. Kalau dia aja 1000, saya berapa coba? Betul. Makanya Bapak Ibu kalau WhatsApp Bapak nggak dibales, jangan marah gitu. Karena saya aja baru di share 2 hari, WhatsApp masuk ke handphone saya hampir ngehang Pak Haji. Karena handphone saya masih masih belum yang canggih banget gitu ya.
Jadi handphone saya baru 2 hari aja yang masuk, masya Allah. Ya, Saya biar cepat terkabul harus pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. betul. Kebanyakan teman-teman japrinya begini, Pak Haji, mungkin karena hajat saya recehan kali ya. Jangan, Iya. Pak Haji, karena sedekah aku hariannya 100.000 kali ya. Jangan juga. Udah aja nanya lagi, nanti pasti dijawab. Ya kan? Yuk lanjut. Jangan Mbak. berburuk sangka. Ya, jangan berburuk sangka. Jadi Iya. berprasangka baiklah kepadaku. Lanjut, Mbak. Jadi saya itu hampir setiap hari WhatsApp Pak Haji. Saya nggak peduli mau dibalas, mau dibaca atau tidak. Dari awal saya WhatsApp Pak Haji, alhamdulillah selalu dijawab sama Pak Haji. Cuma suka ghosting Pak Haji ini. Habis dijawab sama dia hilang, gitu. Begitupun seterusnya sampai akhirnya kayak saya gerutu dalam hati. Jadi ada kebiasaan di kantor saya kalau ulang tahun itu dikasih surprise, terus kita makan-makan segala macam. Dalam hati saya ngegerutu gini, nih nanti nih Pak Haji nih giliran gue di kantor sibuk-sibukan nih sama teman-teman sama tim, nih Pak Haji ngajakin ketemu, bener loh, bener. Tepuk tangan dong. Ucapan adalah doa. Iya betul. Ucapan yang bagus-bagus. Dia ngucapnya Betul. itu. Betul. Ya, ngucapnya Itu gimana, betul. ulangi lagi. Dalam hati ini bilangnya gini, dalam hati ini giliran di kantor nanti lagi repot-repot nih di kantor nih Pak Haji ngajak ketemu nih private nih gitu. Benar. Itu betul. Saya malam tuh Pak Haji WhatsApp tuh sekitar jam 3:30 WhatsApp. Bisa saya bilang bisa Pak. Saya nggak nyangka karena biasanya Pak Haji ghosting, habis jawab kayak gitu udah dia menghilang gitu. Nah paginya saya habis sholat duha tuh, habis tidur di kantor, Pak Haji bales, ketemu di Ayon Sentul jam 10 gitu. Pak Haji boleh nggak jam 12 saya nego? Bisa karena Pak Haji masya Allah baik banget nungguin saya, masya Allah. Terus abis itu saya yang terakhir ya Pak Haji pas Iya. datang udah habis dari situ, memang ajaib banget ya. Barengan sama yang emasnya Sama sapi santet. 6 tahun, 6 betul. tahun, nggak Betul. sembuh. Itu Cuman sama ilmu RDAY digosok kayak soal dalam. Bisa. iya benar, udah agak normal, cuma memang masih agak gitu sedikit. Itu luar Bukan biasa. dong, luar biasa. Itu luar biasa banget. Itu disantet, itu dia nggak berobat ke sini, dia meraktekin dia di rumah, dan nggak saya sentuh, dan nggak komunikasi, dan nggak tatap-tatapan, nggak. Iya. Jadi dia denger YouTube, dia praktekin pakai cadar. Betul. Nah Betul. mau saya, Bapak jangan, kalau gue belum ketemu lu, hajat kabul. bentar lemot, Enggak. Lemot apa enggak buat bapak-bapak bisa diukur dari panjangnya alat kelamin. Lanjut Mbak. Jadi untuk Bapak Ibu yang suka yang WhatsApp saya hampir 1000-an ini, tanyanya gimana caranya private, karena mereka berpikir kalau dia nggak private, nggak ketemu sama Pak Haji, hajatnya nggak terkabul. Itu salah ya Bu, itu salah. Karena sebelum saya ketemu sama Bapak, sebelum saya datang ke sini, saya udah praktekin tuh yang saya lihat di YouTube dulu. Itu yang kecil-kecil udah tercapai. Tapi memang agak alhamdulillahnya ya, pas saya ketemu Pak Haji, itu di hari saya ketemu Pak Haji, saya pulang nih keluar dari parkiran, itu memang masya Allah sih luar biasa. Ada aja ya. Ada aja deh, pokoknya ajaib deh. Nah, coba Mbak terangin ke bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung dia belum pingsan. Mbaknya meraktekin ilmu RDA apa aja yang terkabul. Ini udah penasaran nih. Lihat tuh, ibunya udah megang. Malu Pak Haji. Coba Mbak, praktekin ilmu Malu RDA apa? aku. Jadi yang tadi aku wajib. Dengerin ya. Yuk. Jadi yang wajib tadi nggak boleh ketinggalan ya. Apa tuh yang wajib? Yang wajib itu mandi jam 00, itu senyum, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat tuh aku nggak ketinggalan. Abis itu aku zikir, abis zikir sekitar jam 1 itu aku udah mulai baca Quran sampai jam 7 pagi. Iya, karena jam 7 pagi saya harusnya langsung sholat duha, nggak keburu saya. Karena kalau saya sholat duha dulu kan saya 12 rakaat kalau sholat duha. Abis itu saya ke kantor, beres-beres anak tuh, saya langsung ke kantor, berangkat kantor, saya sholat duhanya di kantor 12 rakaat. Kalau sempet, saya tidur sebentar. Kalau nggak sempet, sebelum zuhur saya baru tidur. Itu saya tidur sebentar banget. Gitu. Itu pun seterusnya. Sambil berjalan di situ, saya ngelakuin hal-hal yang lain seperti tuh, malu ngomongnya Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalian udah pada penasaran nih. Ibu-ibu terutama yang lubangnya sama.
Jadi gini ibu-ibu, saya kan kerja di otomotif ya, berhadapan dengan customer. Kadang-kadang customer ini ada yang rese ya, ada yang rese. Nah kadang-kadang itu yang saya lakuin seperti yang Pak Haji ajarin gitu, kayak yang di ngomongnya malu Pak. Nggak apa-apa. Kayak yang di apa sih bahasanya? Ya dicolek itu 9 kali, di 9 kali, di fotonya ya di 9 kali, terus habis itu dibacain alhamdulillah 99 kali, hajatnya 1 kali. Jadi diusahakan hajat yang paling penting, yang paling urgent yang dilakuin. Kayak misalkan contoh kemarin itu saya, karena saya diblokir, yang kemarin sempat Pak Haji bilang saya yang 50 juta, itu bener nyata real. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, satu jam lewat, itu ajaib. Saya udah diblokir 2 hari. Tiba-tiba saya melakukan itu, teleponlah customer itu, maafin saya. Dia yang minta maaf. Dia bilang saya di lokasi nggak ada sinyal, nggak masuk lokasi. Sebetulnya saya tahu dia lagi berbohong, tapi karena mungkin nggak tahu, nggak masuk akal ya. Yang penting masuk rekening kan, kata Pak Haji gitu ya. Melakukan apa Mbak? Iya, itu yang dimasukin ke dalam penti liner. Ucapannya dikarang kita sendiri. Karena kalau saya gini, atas karomahnya Rumah Doa Anak Yatim Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, customer saya ini telepon saya, langsung kasih DP, langsung bayar, masuk ke rekening saya, gitu. Udah, saya masukin, saya tulis ya namanya, hajatnya yang tadi saya bilang, saya masukin ke dalam penti. Habis itu udah, iya, tapi foto di print dulu, di print. Habis itu tapi ada satu syarat yang penting, yang susah yang harus dilakuin sebelum kita Bu geser di situ. Sebelum kita ngelakuin itu, badan kita kita harus happy, bahagia. Bu agak maju dikit. Jadi nggak boleh dalam keadaan tertekan. Saat itu saya dalam keadaan tertekan, tapi bagaimana saya menguasai diri saya untuk tetap happy, bahagia. Dengan cara apa? Kalau menurut Kak Yuni, itu saya harus minum es teh manis dulu, Tin. Jangan panik. Saya minum es teh manis. Saya kontrol diri saya tarik nafas, saya buang nafas. Saya tarik nafas, saya buang nafas. Saya baru tulis, saya tadi saya bilang alhamdulillah, saya tulis, saya udah happy lagi, udah bisa menguasai diri, baru saya masukin. Udah, saya berjalannya waktu itu kurang dari 1,5 jam, itu dia langsung telepon saya dan saat itu juga langsung transfer. Berapa nilainya? 50 juta Pak. 50 juta. Bukan dong. Wow. Dan yang luar biasanya lagi, yang saya habis ketemu Pak Haji, yang kemarin Pak Haji bilang 200 juta, itu hal yang nggak diduga-duga masuk ke rekening saya juga. Tepuk tangan dong. Kita ngobrol nih Pak, dia nomor urutan keempat. Yang pertama udah, yang disantet nomor 2, ini nomor 4. Kita ngobrolnya nggak lebih dari 2 jam. Setelah itu selesai, dia praktekin Mbak. Mosok mbaknya bisa masuk 50 juta, bisa masuk 200 juta. Mosok Bapak dan Ibu enggak? Harus bisa. Pasti bisa. Yang terkabul Mbak, biar pasti nanti bisa. teman-teman bisa meraktekin. Yang penting, yang Pak Haji bilang, yakinnya tuh harus 1000%. Nggak boleh ragu-ragu. Jadi kalau ada keraguan walaupun 1% itu yang akan menggugurkan semuanya Bapak Ibu. Jadi memang harus yakinnya 1000%. Nggak boleh ada keraguan 1% pun, itu yang akan menggugurkan. Menurut saya gitu. Apalagi yang paling ajaib banget yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, itu yang sakit kena guna-guna orang yang 6 tahun itu ya Pak Haji, itu Masya Allah, itu saya sampai merinding ngelihatnya. Kena santet, celananya dibalik dong. Iya, itu Masya Allah, itu saya merinding ngelihatnya aja, merinding, karena selama ini saya tidak pernah melihat orang disantet, cuma dengar aja. Itu nyata di depan saya melihat, itu memang luar biasa. Ada gak Bapak dan Ibu yang mau disantet?
Enggak lah. Coba banyak merhatiin apa lagi coba. Yang kok ada uang masuk. Mbak, ulang tahun nih bonnya nih. Di transfer coba biar teman-teman. Jadi juga. gini, saya pas lagi ulang tahun kan ada kebiasaan kalau di kantor saya itu traktir. Traktirnya nggak mahal-mahal, sugogi sih. Sugogi satu orang 110.000, tapi kalau dikali belasan kan lumayan ya Bapak Ibu. Saya dalam hati gerutu seperti yang Pak Haji bilang sambil megang. Ada yang bayarin, ada yang bayarin, ada yang bayarin. Lagi makan, tiba-tiba maaf mantan saya, mantan pacar itu WhatsApp. Ya udah, ya aku lagi makan sama teman-teman, sama tim sales, sama SPV. Aku yang bayarin makannya. Rekening kamu masih yang lama kan? Ditransfer dong, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mau saya nggak usah panjang lebar dulu Mbak Agustin testimoninya. Bapak dan Ibu boleh nanya yang ringan-ringan dulu deh. Maunya saya hari ini yang 5 dipraktekin ya. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong.